wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan siap untuk belajar hari ini. Perkenalkan, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk membuat kain dengan motif seperti yang saya pakai hari ini. Kain seperti ini dinamakan kain shibori. Cara pembuatannya cukup mudah, dengan melipat-lipat kain sesuai kreasi kalian dan kita warnai kemudian siap untuk digunakan. Mau tahu bagaimana cara pembuatannya? Apa saja alat bahan yang kita persiapkan? Kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan dalam membuat kain motif atau teknik shibori diantaranya adalah yang pertama kain berjenis katun atau sejenisnya. Kita pilih karena dia memiliki karakter mudah menyerap warna. Nah, nanti akan kita lipat-lipat seperti ini. Maka kita menggunakan karet gelang atau tali. Selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah pewarna kain. Kali ini kita menggunakan pewarna tekstil sintetis yaitu Remasol. Cara membuatnya adalah dengan kita melarutkan bubuk Remasol dengan air water glass. Water glass sendiri seperti ini kita gunakan dengan cara melarutkan 1 kg water glass dengan 10 liter air. Kemudian kita aduk hingga rata. Letakkan water glass dan Remasol pada wadah yang bening. Untuk keselamatan diri atau untuk menjaga kesehatan, kita menggunakan sarung tangan karet dan juga masker kain. Nah, sekarang kita akan membuat lipatan kain seperti ini. Bagaimana caranya? Ini adalah kain katun yang sudah kita siapkan. Alangkah baiknya kita cuci terlebih dahulu, kemudian kita setrika dengan halus untuk hasil yang lebih maksimal. Setelah kita cuci dan kita setrika halus, kita lipat kain. Usahakan rapi ya, karena kerapian dalam lipatan sangat mempengaruhi hasil akhir motif kita. Untuk hasil yang lebih sempurna, ketika kita melipat, kita bisa menyetrika supaya lebih rapi. Kemudian kita lipat lagi ke atas sambil kita ratakan kanan kiri kain agar hasilnya presisi. Kemudian kita buat lipatan biru atau disebut akordeon, yaitu selang-seling lipatannya seperti membuat kipas. Anda bisa membuat lipatan ini lebih kecil atau besar sesuai dengan selera Anda. Pastikan lipatannya rapi dan simetris. Setelah terbentuk lipatan memanjang seperti ini, ada beberapa variasi dalam membuat motif. Anda bisa menggunakan segi atau persegi dengan cara melipat seperti ini, berselang-seling sampai ke ujung yang satu. Kemudian kita ikat dengan kencang dan rapi menggunakan karet gelang. Atau Anda juga bisa membuat lipatan persegi panjang seperti ini. Pastikan rapi dan simetris. Atau juga ada bentuk segitiga. Misalnya segitiga sama sisi. Kita lipat terlebih dahulu bagian ujungnya sedikit seperti ini. Kemudian kita arahkan ke atas. Kemudian lipat ke belakang, ke atas, dan kita lanjutkan sampai ke ujung. Begitu seterusnya. Atau kita bisa juga membuat motif dengan segitiga sama kaki. Langkahnya adalah kalau tadi segitiga sama sisi, kita lipat area sedikit seperti ini.
Kalau segitiga sama kaki, maka kita lipat siku-siku seperti ini. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita ikat menggunakan karet gelang. Untuk mengikatnya, Anda bebas berkreasi. Bisa Anda ikat pada sisi-sisinya atau pada titik sudut seperti ini. Usahakan rapi dan ikatannya cukup kencang agar pada proses pewarnaan bisa lebih maksimal. Ikatan yang Anda buat akan menentukan variasi motif yang dihasilkan. Jadi apabila saya membuat seperti ini dengan pola sisi yang terbelah menjadi dua pada kedua sisinya, akan berbeda hasilnya motif apabila Anda memberi karet pada sisi di tengah-tengahnya atau pada dianya. Adalah proses pewarnaan kain yang sudah kita lipat rapi seperti ini ya. Yang pertama, kita akan menentukan daerah mana yang akan kita warnai. Boleh di titik-titik sudutnya, atau pada sisi-sisinya, atau variasi dari keduanya. Terserah Anda, selamat berkreasi. Nah, yang pertama, kita akan mencelupkan ke larutan waterglass. Waterglass ini hasil percampuran dari 1 kg waterglass kental dengan 10 liter air. Kita aduk rata, kemudian kita ambil sebagian seperti ini. Kita masukkan ke dalam wadah dan kita celup. Untuk kali ini saya akan memilih mencelup pada bagian sisinya. Cukup 1-2 detik, kemudian kita angkat. Kita pastikan tidak ada yang menetes. Kemudian kita celup ke larutan remasol atau pewarna kimia. Ini tadi saya menggunakan 1 sendok teh dengan percampuran 1 gelas waterglass yang sudah kita cairkan. Kita usahakan pada saat mencelup di larutan remasol ini, areanya nanti adalah 2 kali atau di atas sisa dari waterglass yang pertama. Seperti ini. Kemudian kita celupkan ke larutan waterglass kembali. Dua hingga 5 detik. Kemudian kita tiriskan. Pada kedua sisinya. Kalau tadi saya hanya mewarnai 1 sisi saja, kali ini saya akan mencoba mewarnai 2 sisinya. Maka saya akan mencelupkan ke larutan waterglass pada 2 sisi. Seperti ini. Kemudian saya angkat dan saya celup lagi. Kemudian langkah yang sama seperti tadi menuju ke larutan remasol.
menggunakan warna biru dan warna orange. Untuk yang segitiga saya beri satu warna saja, yaitu biru. Dan untuk yang persegi, dua sisi saya beri warna biru dan orange. Setelah selesai Anda mewarnai, langkah selanjutnya adalah ditiriskan terlebih dahulu. Mengapa? Supaya memberi kesempatan warna untuk masuk ke dalam serat-serat atau pori-pori kain. Tunggulah beberapa saat, mungkin 1-2 jam, atau sampai tidak ada lagi tetesan-tetesan air pada kain tersebut. Kemudian kita bentangkan pada permukaan yang datar, kita tunggu hingga kering. Nah, sekarang kita tinggal menunggu kain yang sudah kita bentangkan seperti ini hingga kering. Atau Anda bisa menunggu 6 hingga 8 jam, kemudian bilas bersih dan jemur kembali sampai kering dan setrika sebelum dipakai.